pun pelit kikir di dalam diri kita, sehingga seolah-olah harta yang diberi Allah Subhanahu wa taala anjut yu melimang tiba kitanya. Urang si ulun tuan ban bandum, janganlah kita menjadi saklabah masa kini. Yang segolomna harta dan biyu mendoa pak Rasulullah, bahkan nepaksa Rasul untuk mendoa sehingga saklabah singkat cerita kaya. Watai kaya saklabah diperintahkan untuk cok jakut, maka nasi oleh saklabah cok pala etile baru jak baklun. Sehingga tren ayat surat At-Taubah. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, na urang yang dilekan gatin dilakai berkaya, watai kaya diskrit. Sehingga ayatnya terus bak berujung saklabah berangkat kepada Rasulullah ingin memberikan zakatnya. Namun Rasulullah menolak zakat saklabah. Hingga abah masa khalifah juga menolak zakat saklabah. Pukul katanya akan terjadi demikian urung si ulun tuan ban bandung. Seandainya harta yang katanya uronyo nabat diri katanya hanya tunggu Allah Subhanahu wa taala. Hau tanya abah. Maka Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba Allah, urang si ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, berkat kesehatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampo ahjat uronyo mantang dapat tagrak langkah katanya ban Bandung urang si ulun tuan menuju rumah Allah yang katanya cintainya dengan maksud dan tujuannya adalah melaksanakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dilikut dibanyan selaut beserta salim sabi-sabi tasanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan baginda Nabi pun nibaca surah yang membahagianya. Kitanya mantang berada di dalam golongan-golongan urang-urang Islam, di tengah-tengah urang-urang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang terhormat Abu Mumsi yang kitanya cintai, yang mulia dan yang terhormat panitia pembangunan masjid, badan kemakmuran masjid, serta hadirin urang si ulun tuan ban Bandung sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala khatib membaca rukun dua al-khutbah, marilah di dalam kitanya berniat iktikaf di rumah Allah yang kitanya cintainya. Dalam beberapa menit ke depan, kita sama-sama nibacat uronyo, tak introspeksi diri. Kita menghitung-hitung diri kita. Taluh rogo-rogo. Apa yang perlu kita lihat pada diri kita? Bahwasanya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia, di tengah-tengah kehidupan kita hari ini,
Dalam kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat, sering di telinga kita mendengar kata-kata yang soleh. Pun sering kita mendengar orang-orang yang soleh. Bahkan pribadi kita juga menginginkan agar kita getanyojud kepada orang-orang yang soleh. Pun di dalam doa-doa getanyo memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Kita memohon keturunan kita, generasi kita menjadi orang-orang yang soleh. Namun pertanyaannya orang si ulun tuan ban Bandung, kata-kata solehnya sangat mudah getanyo ucapkan. Namun apakah kita semua hari ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh? Apakah generasi kita nantinya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh? Ataukah sebaliknya? Kita tidak pernah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Padahal cita-cita getanyo. Padahal harapan getanyo. Kita menjadi orang yang soleh. Pertanyaannya, kenapa kata-katanya sangat mudah diucapkan, namun kitanya belum tentu termasuk ke dalam golongan orang yang soleh? Hal tersebut dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah berkata, laula khamsu khisalin, jika sekiranya kan karena 5 buah sifat yang nabak diri manusia. Jika seandainya kan karena 5 sifat, 5 buah sifat yang nabak tubuh ketanyo, bak jiwa ketanyo, lataran nasu kulluhum salihin. Nikhle Sayyidina Ali. Sungguh manusia bantum manusianya akan menjadi orang-orang yang saleh. Laula khamsu khisalin, jika kan karena 5 buah sifat, lasaran nasu kulluhum salihin, maka sungguh ubena manusia kulluhum salihin, man bantum getanyo akan menjadi orang-orang yang saleh. Urung si ulun tuan Bandung. Maka mari getanyo lihat 5 buah sifatnya yang sehingga membuat kita terhalang menjadi orang-orang yang saleh. Sehingga gara-gara 5 buah sifat yang getanyo hana dianggap hanjut ke orang yang saleh, apa sebenarnya yang ada pada diri kita? Yang kepun neken le Sayyidina Ali, sifat yang membuat orang-orang terhalang menjadi orang yang saleh adalah al-qana'atu bil jahli. Sifat yang kepun adalah qana'ah, merasa ridha, merasa bangga, merasa cukup dengan kebodohan yang kita punya. Artinya kebodohan ilmu agama yang ada pada diri kita. Tiba katanya. Al-qana'atu bil jahli. Sifat yang kepun yang ada pada diri kita. Yang membuat getanyo terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Al-qana'atu bil jahli, kata Sayyidina Ali. Orang si ulun tuan Bandung. Berlai getanyo kepu bahwasanya sifat daripada kesalehan tersebut bukanlah sifatnya pakaian. Sifat daripada kesalehan tersebut bukanlah dilihat daripada bagusnya orang memakai pakaian. Seandainya kakalan bak lagak orang pakai baju, maka yang hadir ketanya memandung orang yang saleh. Orangnya ketanya genang ijakrung, genang baju koko, genang peci, genang jubah. Maka sungguh semua kita adalah orang yang soleh. Jika seandainya soleh itu merupakan sifatnya pakaian. Namun orang si ulun tuan Bandung, kesolehan itu bukanlah sifat daripada pakaian. Melainkan kesolehan adalah sifat rohaniah yang ada pada diri kita masing-masing. Al-qana'atu bil jahli, merasa ridha, merasa cukup, qanaah dengan kebodohan yang kita punya. Terutama merasa cukup katanya dengan ilmu agama yang telah kita punya. Buktinya, uronyo berbagai macam tempat. Bak balai pengajian, bak masjid, bak menasah, bak musalla. Diadakannya majlis taklim, namun yang hadir hanya segelintir manusia. Yang hadir hanya 5 orang. Yang hadir hanya 10 orang. Masjid Ubiraya ada pegawai lagi tanya. Majlis taklim hanya terus musabah yang hadir.
Kemana yang lainnya? Oh lain. Apakah kita termasuk orang yang sudah merasa cukup dengan ilmu agama yang kita punya? Boleh netepu urung si ulun tuan Bandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang-orang yang bodoh dalam hal agama. Pandai dalam hal dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Allahu yubghidu aliman bid dunya. Allah sangat benci kepada orang-orang yang alim dalam perkara dunia, jahilin bil akhirah, dan orang yang bodoh dalam hal akhirat. Maka memang nasibut al-qanaatu bil jahli dalam jiwa katanya, dalam tubuh katanya, maka sungguh orangnya katanya merupakan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan katanya merupakan orang-orang yang terhalang menjadi orang yang saleh. Perumpamaan orang yang hana ilmu agama tungku mutua, orang si ulun tuan Bandung adalah laksana mayit. Orang laksana mati sebelum terus wate mati, al-mautu qabla al-maut. Bahkan perumpamaan laginya, laksana mayit, hidro mayit yang hana le manfaat ke agama Allah, menangkeh gedanya menjajak atuh rung bumu, hana manfaat ke agama Allah membaca. Menangkeh perumpamaan gedanya, orang yang bodoh dalam hal ilmu agama. Orang si ulun tuan Bandung, tak bedah pengah di gedanya. Tapi cara sikit tak belah ungkut dengan harta yang halim, dengan bank yang halu yang taruh reah tademe. Namun ketika kita puas rumah, engkau yang tak puas dengan bank yang halu bisa menjadi haram. Karena kenapa? Cara putus ingkut hanya ditengok oleh orang di rumah. Hal tersebut terjadi kenapa? Karena kurang pemahaman ilmu agama yang nabak ketanya, sehingga rumah ketanya pun hana tak purno akan ilmu agama tersebut. Maka al-qanaatu bil jahli merupakan sifat yang pertama yang ada pada diri kita, sehingga membuat kita menjadi terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua. Yang kedua dipegah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang yang terhalang juz orang yang soleh bila mana ba orangnya nasibun wal hirsu ala dunia, orang-orang yang rakus cinta terhadap dunia. Le gedanya wanita kalian seolah-olah bak pikiran gedanya bakar rumah raya motor mewahnya dunia. Kan dunia adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bila mana dengan motor mewahnya gedanya melakukan amal untuk akhirat. Abu contoh motor ka mewah-mewah. Le gedanya kun abu kamu dunia. Padahal kan dia abu pakai motor dia terbukun kejarang umat. Maka itu merupakan fasilitas menuju akhirat. Maka tunggu kedua, orang yang nasibut hirsun ala dunia, cinta rakus terhadap dunia, nyo adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang soleh nepegah oleh Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, orang si ulun tuan Bandung, sifat yang kedua yang nabak kitanya nepegah oleh Sayyidina Ali, sehingga terhalang kitanya juz kepada orang yang soleh, adalah wasyuhu bil fadli. Kikir getanya, kris getanya dengan segala kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanya. Baik kris getanya daripada harta, kris getanya daripada ilmu, maupun kris getanya daripada kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri getanya. Allah Subhanahu wa taala najuk harta kepada getanya. Namun harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seolah-olah muterbepi hanjut dua. Seolah-olah muterbepi hanjut dua daripada pemberian tersebut. Padahal yang datumbang adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengku padumbah lemah kana kerbun di gampongnya, padumbah lemah kana gelampon untuk kerbun di daerahnya. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, enggan kita keluarkan kepada Allah. Nyo orang yang kriat kepada harta, orang yang kriat kepada kelebihan yang diberikan oleh Allah, terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Ma'adaka burung si ulun tuan Bandung. Kadang-kadang dia kita nyona moto. Golong god. Ini putih moto kananan kita nyawa dia pesan. Akan tetapi situn tiga Allah Subhanahu wa taala disyariatkan kurban kepada kita nyo hanam siropi yang lapor.
Padahal waktu ada kalon kredit lam tibulun 2 juta ada orang. Namun di tahun 3 hanya 2 juta setengah tabah kami. Namun enggan kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lam tabah pendapat tabah lemah nak haji 7 orang. Kakan handam pakat-pakat 7 orang tabah lemah. Hanala dungku-dungku mertua. Namun karena adanya sifat syukur, pelit, kikir di dalam diri kita, sehingga seolah-olah harta yang diberi Allah Subhanahu wa taala hanjut yuk melimang tiba kitanya. Orang si ulun tuan bandum, janganlah kita menjadi saklabah masa kini. Yang segolongna harta dan biu mendoa pak Rasulullah, bahkan nepak saratul untuk mendoa sehingga saklabah singkat cerita kaya. Watai kaya saklabah diperintahkan untuk cok jakut, maka nasi oleh saklabah cok pala nilai baru jak baklun. Sehingga tren ayat surat At-Taubah. Pegah oleh Allah Subhanahu wa taala nak urung yang dilekan gatin dilakai berkaya, watai kaya jikrit. Sehingga ayatnya terus bak belunjung saklabah berangkat kepada Rasulullah ingin memberikan zakatnya. Namun Rasulullah menolak zakat saklabah. Hingga bak masa khalifah juga menolak zakat saklabah. Kukuh katanya akan terjadi demikian urung si ulun tuan bandum. Seandainya harta yang katanya orangnya nabak diri katanya hanya tunggu Allah Subhanahu wa taala. Hau tanya Allah. Maka urung si ulun tuan bandum. Bila mana nasibut syukurnya dalam diri katanya, mudah-mudahan tak bergadah sifutnya sehingga katanya menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian urung si ulun tuan bandum. Sifat yang kebut yang nabak diri katanya sehingga katanya terhalang menjadi orang yang soleh adalah warriya bil amali. Orang-orang yang ria di dalam mengerjakan amal. Rianya pun rianya dalam hati kita masing-masing. Yang depu rianya tanya Allah depu, kita ria. Rianya pamer, harta yang naba katanya, ibadah yang naba katanya tak pamer. Kadang-kadang ibu masjid di minggu lega payah pegat pengumuman katanya. Bahkan karena hanapah ngan ngumumkan nan kurung tabuh angka. Karena idanya ibadah, hari ibadah yang dilakukan sumbangan tertuh ribe bunuh. Kan semata-mata karena Allah. Namun ingin tak lemah baurung. Long na mutlukah. Sehingga minggu ke bila payah pegat pengumuman lah masih nan katanya. Urung si ulun tuan bandum. Menanti dia katanya kadang-kadang uronyo na yang jak Jumaat karena melintai. Bahkan nak deh mak melintai long jak Jumaat. Kenapa? Ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, urang akhirat pahala kon ba Allah tajuk bakso yang kami pamer hinan diujuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang si ulun tuan bandum bila mana nasibut rianya dalam diri kita nyu, mudah-mudahan tak bergaduh sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir, sifat yang kelima nepegah oleh Sayyidina Ali, yang bila mana nasibut yang terhalang kita nyujud ke urang-urang yang soleh adalah wa'ijabu birra'yi. Urang-urang yang ujub terhadap diri sendiri. Urang-urang yang ujub bangga draw kubuk gop seolah-olah hana urang lain menyokon gaknyan. Nyan jalan nyan panena menyokon long hana seolah-olah hana urang lain. Dari ujubnya timbul berbagai penyakit hati yang lain sehingga timbul sombong pada akhirnya. Lagi iblis sombong dengan Nabi Adam. Watani sujud ba Adam ikut iblis. Elong halal din sujud ba Nabi Adam. Kenapa? Karena khalaqtani min nar. Long nepujud dari api, sedangkan Adam nepujud dari tanah. Iblis beranggapan api lebih mulia dari tanah. Jih lebih mulia. Maka sombong. Kenapa? Karena merasa diri yang pertama. Maka katanya orang si ulun tuan bandum, bila mana nasibut ujubnya dalam diri katanya, maka mudah-mudahan kita introspeksi diri. Mudah-mudahan juda pegadah sifutnya sehingga kita termasuk ke dalam golongan urang-urang yang soleh. Laula khamsu khisalin, jikakan karena 5 buah sifat. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, uronyo aman nanggong. Mari kita hadiri berbagai majlis taklim. Tak pegadah jahil, tak pegadah bangai katanya dalam urusan agama sehingga tanya jud kepada urang-urang yang soleh. Yang kedua wal hirsu 'ala dunya, tegatan talib dalam perkara dunia yang hanya bermanfaat untuk akhirat. Yang direzeki adalah Allah, lepesan le ayah tok ini katanya habis rezeki bak kita rezeki. Maka mudah-mudahan urung ilun. Sifat yang kedua yang nabak katanya hirsun 'ala dunia, cinta terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Nyo jud dapat sampingkan. Jud dapat gaduh bak diri katanya
sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, krit syukun bil fadli, kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan ilmu, diberi kelebihan kekuatan. Watena tu pegat royong di masjid saja ada katanya, baik gaduh takun ke masjid saja. Kemudian yang keempat, riya. Ubena perbuatan ria yang pernah dilakukan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uronyo ibadah katanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana pernah kita bahkan sampai uronyo seolah-olah hana orang lain menyokong katanya, maka marilah urung si ulun tuan pan Bandung dan pegadah sifat ujubnya sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Urung si ulun tuan pan Bandung hanya yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Marilah dino kita nyutamang dalam rukun dua al-khutbah. Nusimak begat-gat, nudingo bila mana nasalah ingat supaya Jumat kita nyoniba uro yang bahagia sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.